Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era yang lampau, di tengah padang pasir yang terhampas luas dan sungai Nil yang mengalir dengan kedamaian, terdapat suatu misteri yang tersembunyi, menyimpan kisah yang telah lama terlupakan. Di zaman Mesir kuno, Nabi Yusuf alaihi salam, seorang rasul yang diberi karunia kebijaksanaan dan menduduki posisi tinggi sebagai menteri keuangan, mengalami perjalanan hidup yang penuh tantangan dan ujian. Sebelum meninggal, Nabi Yusuf alaihi salam meninggalkan wasiat agar pengikutnya membawa jenazahnya keluar dari Mesir saat mereka meninggalkan tempat tersebut. Namun setelah beliau wafat, tempat pemakamannya menjadi misteri, tersembunyi di kedalaman sungai Nil, merupakan rahasia yang menantikan untuk diungkap. Cerita ini membawa kita dalam perjalanan yang memadukan catatan sejarah, nilai-nilai Islam, kisah Israeliat, dan legenda, untuk mengungkapkan pelajaran tersembunyi di balik misteri makam Nabi Yusuf. Di lembah Mesir yang luas, dengan piramida yang menjulang tinggi sebagai saksi bisu, Nabi Yusuf alaihi salam menjalani kehidupannya sebagai pemimpin yang bijaksana dan menteri keuangan yang adil. Kehidupannya dipenuhi dengan tantangan dan pengorbanan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Pada akhir hayatnya, Nabi Yusuf berkumpul dengan para pengikutnya di dalam ruangan yang penuh dengan aura kesedihan dan penghormatan. Dengan suara yang semakin lemah namun tetap memancarkan wibawa, Nabi Yusuf menyampaikan pesan terakhirnya. Beliau berkata, "Saudara-saudaraku, ketika tiba saatnya bagi kalian untuk meninggalkan tanah ini, ingatlah untuk membawa tubuhku bersama kalian." Seorang pengikut setianya, seorang pria tua dengan mata berkaca-kaca memandang Nabi Yusuf sambil bertanya, "Bagaimana kami akan menemukan dan membawamu wahai Nabi?" Di tengah perjalanan yang tidak pasti ini, Nabi Yusuf memberikan jawaban dengan ketenangan. Beliau berkata, "Allah akan menunjukkan jalan, dan kepercayaanmu padanya akan menjadi panduanmu." Setelah kepergian Nabi Yusuf, tubuhnya dikebumikan dengan cara khusus di tengah aliran sungai Nil, sebuah tempat yang hanya dikenal oleh segelintir orang terdekatnya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, bertahun-tahun berlalu, pertikaian muncul di antara para pengikutnya yang mempertanyakan keberadaan sebenarnya dari makam Nabi Yusuf. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, seorang pemuda yang tumbuh dengan kisah-kisah tentang Nabi Yusuf merasa terdorong untuk menyampaikan, "Haruskah kita tidak bersatu dalam keyakinan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf?" Seorang pengikut yang lebih senior menjadi hening sejenak. "Kamu benar, tapi tanpa mengetahui lokasi sebenarnya dari makamnya, bagaimana kita bisa memenuhi wasiat terakhirnya?" Pertanyaan itu tergantung di udara, tanpa jawaban, meninggalkan misteri seputar lokasi makam Nabi Yusuf. Dalam kebingungan tersebut, kehilangan arah dan bimbingan spiritual dari Nabi Yusuf. Kisah ini kemudian berlanjut dengan kedatangan Nabi Musa alaihi salam yang diutus untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Dengan mengingat kembali pesan Nabi Yusuf, Nabi Musa membuka babak baru dalam pencarian tersebut yang akan membuka tabir berbagai misteri dan hikmah yang tersembunyi. Pada masa pemerintahan Nabi Musa, Bani Israel bersiap-siap untuk meninggalkan Mesir. Di tengah-tengah persiapan yang sibuk, sebuah pesan lama dari Nabi Yusuf terdengar kembali, bergema dalam ingatan mereka. Nabi Musa yang mengetahui wasiat Nabi Yusuf agar jenazahnya dibawa keluar dari Mesir, merasa terpanggil untuk memenuhi janji tersebut. Namun bertahun-tahun telah berlalu, dan tak seorang pun di antara Bani Israel yang tahu lokasi pasti dari peti mati Nabi Yusuf. Nabi Musa dalam keadaan bingung dan cemas, menghadap kepada Allah dalam doa, meminta petunjuk. Dalam doanya, Nabi Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan untuk menemukan peti mati Nabi Yusuf, sehingga kami bisa memenuhi amanatnya dan membawanya bersama kami." Kemudian, tampaklah seorang perempuan tua dari kalangan Bani Israel, menjadi satu-satunya yang masih ingat lokasi makam Nabi Yusuf. Dengan suara yang gemetar, perempuan tersebut berkata, "Saya tahu di mana peti mati Nabi Yusuf berada, tetapi sebelum saya memberitahukan, saya memiliki satu permintaan." Nabi Musa mendengarkan dengan penuh perhatian. "Permintaan saya adalah agar saya dapat berada di sisi Anda di surga." Meskipun awalnya terkejut dan merasa berat hati terhadap permintaan itu, Nabi Musa akhirnya menerima dengan kerendahan hati setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Wanita tua tersebut kemudian membimbing Nabi Musa dan Bani Israel ke tengah sungai Nil, di mana peti mati Nabi Yusuf berada. Dia berkata, "Saya ingin menemukan peti mati Nabi Yusuf yang tersembunyi." Dengan pertolongan Allah, mereka berhasil menemukan peti mati tersebut dan membawanya dalam perjalanan ke Tanah Suci. Ketika peti mati itu dibawa ke Palestina, muncul misteri baru, yaitu di mana mereka akan menguburkan tubuh Nabi Yusuf.
Tidak ada yang mengetahui jawabannya, dan lokasi pemakaman Nabi Yusuf kembali menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Misteri ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam mengenai arti dari wasiat Nabi Yusuf dan bagaimana generasi mendatang akan memahami serta menghormati warisan para nabi. Kisah ini menjadi lambang dari pencarian yang tidak hanya mengejar keberadaan sebuah peti mati, tetapi juga mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan dan ajaran Nabi Yusuf. Beberapa abad setelah peti mati Nabi Yusuf dibawa ke Palestina, sebuah kota yang dikenal sebagai Nablus menjadi fokus perhatian. Terletak di persimpangan jalur perdagangan kuno, kota ini memiliki sejarah yang panjang. Di antara beragam cerita yang teranyam dalam sejarahnya, terdapat satu kisah yang memicu konflik antara komunitas Yahudi dan Muslim, yaitu tentang misteri lokasi sebenarnya dari makam Nabi Yusuf. Kota Nablus, yang telah menyaksikan banyak pertempuran dan perubahan kekuasaan, kembali menjadi panggung pertentangan ketika orang-orang Yahudi mulai mengklaim bahwa sebuah tempat suci di kota tersebut adalah makam Nabi Yusuf. Di sisi lain, kelompok Muslim juga mengajukan klaim mereka terhadap tempat suci, yang diyakini sebagai makam seorang cendekiawan Muslim bernama Yusuf, bukan Nabi Yusuf. Konflik yang berkepanjangan antara kedua kelompok ini mencapai puncaknya ketika orang-orang Yahudi akhirnya mengambil kendali atas Nablus. Dengan cepat, mereka memulai penggalian di tempat suci tersebut dengan keyakinan bahwa mereka akan menemukan bukti mengenai makam Nabi Yusuf. Seorang arkeolog Yahudi yang ikut serta dalam penggalian tersebut mengungkapkan rasa keingintahuannya, "Kita perlu menginvestigasi apakah ini benar-benar makam Nabi Yusuf. Penemuan ini dapat memiliki dampak yang sangat signifikan pada sejarah kita." Namun setiap kali penggalian dimulai, terjadi kejadian aneh. Ular-ular misterius muncul dari dalam tanah dan dengan tiba-tiba menghentikan proses penggalian. Seorang pekerja penggalian terkejut dan mengatakan, "Ini tidak biasa. Sepertinya ada sesuatu yang melindungi makam ini." Akhirnya, para arkeolog menyimpulkan bahwa makam tersebut bukanlah makam kuno yang mereka cari. Usia makam diperkirakan hanya beberapa ratus tahun, yang menunjukkan bahwa klaim umat Islam mungkin benar. Kesimpulan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar, mengapa orang-orang Yahudi begitu sangat bertekad untuk menemukan makam Nabi Yusuf? Membagi pemikirannya dengan murid-muridnya, Tabut Sakinah bukan sekadar tentang keagungan masa lalu, tetapi juga mengenai kekuatan iman kita di masa kini dan harapan untuk masa depan. Legenda menyebutkan bahwa tabut Sakinah memberikan ketenangan dan kekuatan kepada mereka yang melihatnya. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa dengan menemukan tabut ini, mereka dapat mengatasi musuh-musuh mereka dan mengembalikan kejayaan yang telah hilang. Dalam pencarian yang penuh ketegangan ini, sekelompok kecil Yahudi yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Eliaf memulai sebuah ekspedisi rahasia. Eliaf, yang tumbuh dengan kisah-kisah tentang tabut Sakinah, berkata kepada rekan-rekannya, "Kita mungkin akan menghadapi banyak rintangan, tetapi ingatlah, apa yang kita cari bukan hanya sekadar sebuah artefak. Ini adalah tentang memenuhi takdir kita." Pencarian ini membawa mereka melintasi berbagai wilayah, melacak petunjuk yang tersebar dalam naskah-naskah kuno dan cerita rakyat. Setiap petunjuk dan temuan membimbing mereka menuju artefak yang telah lama hilang, tetapi sekaligus juga memunculkan lebih banyak misteri dan pertanyaan. Di sisi lain, umat Islam di wilayah tersebut juga memiliki banyak pengetahuan mengenai kekuatan dan daya yang telah hilang. Mereka menunjukkan minat terhadap tabut Sakinah, menganggapnya sebagai bagian dari warisan mereka juga. Seorang ulama Muslim yang mengetahui upaya Eliaf memberikan komentarnya, mengatakan bahwa tabut Sakinah adalah simbol dari kepercayaan yang mendalam. Menurutnya, bagi umat Islam, tabut Sakinah melambangkan kehadiran dan bimbingan Allah tanpa memandang siapa yang memilikinya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah tabut Sakinah akan ditemukan, dan jika iya, apakah penemuan tersebut akan membawa kedamaian atau justru menimbulkan konflik lebih lanjut? Pencarian tabut Sakinah terus berlanjut sebagai perjalanan yang panjang, diwarnai dengan berbagai tantangan dan penemuan. Kaum Yahudi yang dipimpin oleh Eliaf dan beberapa kelompok Muslim semakin terlibat dalam pencarian yang sama. Namun, di tengah upaya mereka, terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga, mengubah arah cerita dan memberikan perspektif baru. Suatu malam yang tenang di gurun, Eliaf dan timnya menemukan sebuah gua yang diyakini sebagai tempat persembunyian tabut Sakinah. Dengan penuh harapan, mereka memasuki gua tersebut. Namun alih-alih menemukan tabut, mereka menemukan rangkaian prasasti kuno yang mengungkapkan kemungkinan bahwa tabut mungkin tidak pernah berada di tempat itu. Prasasti tersebut menegaskan bahwa tabut tidak pernah ada di sana dan lebih berfokus pada perjalanan spiritual daripada pencarian fisik.
Mereka mengajarkan bahwa kekuatan iman tidak terletak pada artefak, melainkan pada keyakinan dan amalan setiap individu. Meskipun Eliaf awalnya merasa kecewa, dia merenungkan makna prasasti itu dan mengungkapkan, mungkin ini adalah pesan yang sebenarnya. Pencarian kita bukan untuk sebuah benda, melainkan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang keyakinan kita. Sebaliknya, seorang ulama muslim yang mengetahui temuan tersebut membagikan pandangannya dengan komunitasnya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah memiliki rencana yang melampaui pemahaman kita. Kita seharusnya mencari kekuatan dan petunjuk dalam iman kita, bukan dalam objek fisik. Kesimpulan dari pencarian ini mengajarkan kepada semua pihak bahwa rencana ilahi seringkali berbeda dari yang diharapkan manusia. Meskipun misteri makam Nabi Yusuf dan tabut Sekinah tetap tidak terpecahkan, pelajaran yang didapat memberikan wawasan baru tentang makna kepercayaan dan kesetiaan. Kisah yang terakhir ini menutup dengan pesan bahwa di balik setiap pencarian dan konflik, terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik, membawa kedamaian dan pemahaman yang lebih mendalam di antara umat yang berbeda. Dengan demikian, pencarian makam Nabi Yusuf menjadi lebih dari sekadar cerita tentang pencarian fisik. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kebenaran, iman, dan penguatan bersama. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam keragaman keyakinan dan sejarah, terdapat pelajaran universal tentang kekuatan iman. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.